Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagaskoro dengan NIM 4012211069 pada makul Hukum Laut Internasional. Baik, pada kasus tersebut, dengan pertanyaan apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di Laut Lepas ini terjadi apakah sah menurut hukum laut internasional. Baik, pada penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut terhadap kapal STS-50 di laut lepas dapat dianggap sah menurut hukum laut internasional, khususnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kapal tanpa kewarganegaraan. Menurut pasal 92 UNCLOS, kapal di laut lepas berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara bendera mereka. Namun pasal 92 menyatakan bahwa kapal yang berlayar tanpa bendera kebangsaan atau kapal yang menggunakan bendera beberapa negara dengan tidak benar dapat dianggap sebagai kapal tanpa kewarganegaraan. Kapal tanpa kewarganegaraan tidak dilindungi oleh yurisdiksi negara manapun dan oleh karena itu dapat ditangkap oleh kapal perang manapun. Selanjutnya, pembajakan. Pasal 105 UNCLOS memberikan kewenangan kepada negara untuk menangkap kapal di laut lepas yang terlibat dalam pembajakan, serta menangkap orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Meskipun STS-50 tidak dituduh terlibat dalam pembajakan, prinsip umum yurisdiksi universal yang diterapkan pada pembajakan dapat memberikan dasar hukum untuk tindakan terhadap kapal tanpa kewarganegaraan yang terlibat dalam aktivitas ilegal lainnya, seperti perbudakan. Selanjutnya, perbudakan dan penangkapan tidak sah. Pasal 99 UNCLOS melarang perbudakan dan memperbolehkan negara-negara untuk mengambil tindakan terhadap kapal yang terlibat dalam perbudakan. Dalam kasus STS-50, para kru dilaporkan dipaksa bekerja tanpa bayaran dan paspor mereka disita, yang menunjukkan indikasi kuat adanya praktik perbudakan. Selanjutnya, kerjasama internasional. Pasal 100 UNCLOS mengharuskan semua negara untuk bekerja sama sepenuhnya dalam pemberantasan pembajakan di laut lepas. Informasi dari Interpol yang mengindikasikan bahwa STS-50 adalah kapal tanpa kewarganegaraan yang mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perbudakan, memberikan dasar untuk tindakan kolaboratif internasional yang sah. Selanjutnya, tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Pasal 110 UNCLOS memberikan hak bagi kapal perang untuk menghentikan dan memeriksa kapal di laut lepas jika ada alasan yang cukup untuk menduga bahwa kapal tersebut tanpa kewarganegaraan atau terlibat dalam perbudakan. Dalam kasus ini, TNI Angkatan Laut bertindak berdasarkan peringatan dari Interpol yang memberikan dasar kuat untuk menduga bahwa STS-50 terlibat dalam aktivitas ilegal dan tidak memiliki kewarganegaraan. Selanjutnya, hak penangkapan di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Kapal STS-50 ditangkap sekitar 60 mil dari Pulau W yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Menurut UNCLOS, negara memiliki yurisdiksi untuk menegakkan hukum di zona ekonomi eksklusifnya, termasuk penangkapan kapal yang melakukan tindakan ilegal seperti praktik perbudakan. Selanjutnya, kewajiban negara untuk melapor ke pihak berwenang internasional. Dalam kasus ini, Interpol memberikan informasi kepada Indonesia tentang kapal STS-50 yang memungkinkan otoritas berwenang Indonesia untuk mengambil tindakan penegakan hukum. Negara-negara juga diharapkan untuk bekerja sama dan melaporkan pihak berwenang internasional terkait kasus semacam ini. Dengan demikian, berdasarkan UNCLOS, penangkapan kapal budak oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas dapat dianggap sah karena hal tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di laut. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS terkait yurisdiksi negara di perairan mereka dan kewajiban untuk mencegah praktik perbudakan. Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut terhadap kapal STS-50 dilakukan di laut lepas adalah sah dan diatur dalam UNCLOS. Kapal tersebut dianggap sebagai kapal tanpa kewarganegaraan dan kapal tanpa kewarganegaraan ada bukti kuat bahwa aktivitas di atas kapal melibatkan praktik perbudakan.
Tindakan ini sejalan dengan ketentuan UNCLOS yang mengatur penegakan hukum di laut lepas terhadap kapal tanpa kewarganegaraan dan aktivitas ilegal seperti perbudakan. Baik, cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.